apakah ini juga berhubungan dengan abang itu menaiki puncak Lawu dan abang itu juga ingin menaklukkan Lawu dan sekarang abang ingin melakukan Karanganyar? Saat di puncak Lawu, abang membayangkan nggak bagaimana ketika abang nanti akan memanage Karanganyar ke depan? Andai kata ya. Gimana? Semisal nih ya, Iya. pilihannya kalau abang nggak jadi politikus, abang jadi apa? Kalau saya nggak jadi politikus ya, saya jadi Memang kan ikoniknya Karanganyar itu kan Lawu ya bang ya. ya Lawu ya kan. dan memang sudah melekat sejak lama yang Lawu. Dan juga sekarang kiblatnya rada geser ke Buntehnya, Oh iya, Argoyosonya, Argoyoso. dan itu betul-betul menjadi ikonik baru Argoyoso. Saya tahu ngomong-ngomong Karanganyar dan Lawu gitu. Sampai nih tahu puncak Lawu Saya sudah berapa kali? sekali, baru sekali lah, sekali aja, dan insya Allah nanti setelah ini kita puncak lah. Oke. Istri saya yang pengen Oke. puncak. Memang hobinya naik gunung Pak, istri saya. Saya hobinya ya naik gunung, ya suka, cuma fisik yang pelan-pelan. Oke. Nggak ikut itu. Pertama kali naik Gunung Lawu langsung sampai pos akhir atau Langsung pas akhir terus langsung turun, pelan-pelan saat itu. alasannya mau bang? Sampean tergugah untuk naik ke Penasaran puncak sih. Lawu. Saya penasaran, benar-benar penasaran. Gunung Lawu ini kan apa ya? Ini salah satu gunung yang paling tua di Pulau Jawa. Yes. Itu kan Gunung Ya. Lawu ya. Dan di situ pernah ada sebuah kisah atau cerita bahwasanya raja terakhir Majapahit pernah moksa di Yes. situ, Brawijaya V. Ya, Itu penasaran saja bagaimana situasinya, kondisinya, vibe-nya sekarang. Itu tentu kan ada hal-hal tersendiri unik di Gunung Lawu. Artinya terpanggil atau memang pengen mencoba aja untuk menaklukkan Lawu? Atau cuma Lawu aja yang pengen Kalau menaklukkan sih enggak, kita kepengen ya satu ya terpanggil loh orang Karanganyar, masa enggak pernah muncak kan, lima sekali seumur hidup gitu. Iya. Terus yang kedua ya penasaran, Iya. sebetulnya Gunung Lawu ini dilihat dari dekat katanya kan masih aktif, cuma Iya. tidur, itu bagaimana kan? Itu luar biasa keindahannya. Sabananya luas, Iya. luar biasa, dan masih bersih, Iya. masih asri sekali, dan kisah-kisah yang mengatakan naik muncak, terus ada burung jalak yang menemani, dan Yes. itu terjadi. Oke, dan dirimu Ada. juga menemui itu. Ada. Oke. Ada ketemu burung jalak datang. Itu. Iya. Itulah yang menurut saya sangat-sangat berkesan Pertama kali pertama kali. naik gunung, Ya, langsung yang di trial Lawu. Lawu ya. Berkesan sekali itu. Tapi Yang bang, lain saya malah belum. tapi pengen. Ya pengen, cuma nggak terlalu pengen banget lah. Iya. Tapi kalau kita lihat ya bang, track record dirimu itu kan jenengan mungkin bisa dibilang bukan anak mapala ya, tapi Iya. tertarik ingin menguji diri di alam, termasuk di salah satunya di Gunung Lawu. Ya. Apa yang dirimu temukan bang ketika dirimu itu menaiki Lawu? Ada pengalaman spiritualkah atau memang ingin menguji daya tahan tubuh? Ya. Nah, yang pertama saya tuh suka dengan sejarah sebuah kisah story, misalnya kenapa kok saat itu Brawijaya V itu setelah pasca Majapahit runtuh kok larinya ke Gunung Lawu. Terus saat itu Raden Patah kan, Raja Demak, perintah salah satu walinya untuk mengejar itu. Sebenarnya apa kok sampai segitu? Kan mesti kita lihat vibe-nya bagaimana. Ternyata memang kalau kita datang atau berwisata atau jalan mendekat ke alam, ke gunung, itu rasanya beda. Menyatu dengan alam dan masih asri dan tidak ada siapa-siapa gitu.
udaranya masih segar dan dekat dengan langit. Itu Iya. dekat dengan langit. Hampir setiap kisah, kalau kita boleh cuplik, kisah kenabian ya, Nabi Musa di Bukit Tursina, Yes. Muhammad di Gua Hira. Yes. Kenapa loh? Saya penasaran saja. Iya. Kenapa? Dan Lawu katanya kan paling tua di Iya. Pulau Jawa itu. Kita kepengen gali historinya. Iya. Oke. Itu sih. Kalau kita lihat juga Bang, apakah ini juga berhubungan dengan Abang itu menaiki puncak Lawu dan Abang itu juga ingin menaklukkan Lawu dan sekarang Abang ingin melakukan Karanganyar? Sebetulnya rasa ya anak muda ini kan penasaran ya. Penasaran dan terpanggil dengan sejarah. Sejarah itu kan sebuah potret masa lalu dan pasti setiap potret sejarah itu ada sebuah nilai. Iya, betul. Nilai yang diperjuangkan. Iya. Gitu. Dan nilai ini saya kira semangat saya itu untuk menjaga bagaimana caranya hal-hal ini terus seimbang. Menjaga keseimbangan semuanya terlepas dengan Kabupaten Karanganyar bagaimana, yang terpenting itu tadi rasa empati kita, penasaran kita menjadi sebuah gerakan atau energi betul-betul menjadi spirit kebersamaan bagi siapapun. Yeah. Jadi saya naik gunung ya pengen melihat sejarahnya. Oh ternyata perjuangan itu memang butuh step pelan-pelan. Itu harus punya arah tujuan. Karanganyar harus bisa melihat bahwasannya ke depan harus semakin lebih baik. Iya. Oke. Terlintas nggak Bang ketika Abang itu menaiki puncak Karanganyar, Abang itu kan juga melihat bagaimana kondisi alam di bawah Karanganyar. Baik itu kesusahan lapisan masyarakatnya, penduduknya, dan juga struktur birokrasi di bawahnya. Betul. Saat di puncak Lawu, Abang membayangkan nggak bagaimana ketika Abang nanti akan memanage Karanganyar ke depan? Kalau saya melihat Karanganyar ini memang cukup unik dan sangat beragam, sosial budayanya, pluralismenya memang keberagamannya sangat tinggi sekali. Makanya tidak bisa kita memimpin Karanganyar dengan hanya satu perspektif. Yes. Harus berbagai sudut pandang, semua pendekatan kita pakai. Termasuk local wisdom. Betul. Dengan kultur apapun, dan pendekatan itu yang paling sangat menyentuh sekali dengan rasa, dengan hati. Yes. Dengan sama-sama empati untuk sama-sama kita ini adalah warga Kabupaten Karanganyar. Kita punya spirit ikut merasa memiliki Melu Handarbeni. Melu Handarbeni itu spiritnya pendiri Karanganyar, Raden Mas Said. Itu. Nah, inilah yang saya rasa menjadi semuanya harus terlibat, semua elemen. Yes. Entah itu petani, entah itu buruh, pedagang, UMKM, pejabat, kiai, semuanya. Saya kira semuanya sama dan rasa memiliki inilah yang harus kita terus bentuk. Tidak mungkin kita bisa, kita hanya pakai satu perspektif untuk memajukan satu sektor. Tidak bisa, terus yang lain dilupakan. Tidak bisa. Saya kira semuanya harus. Dari banyak perspektif itu tadi, Abang dapat dari siapa, Bang? Apanya? Abang belajar berbagai banyak perspektif terkait dengan Karanganyar, dengan sosial budayanya, dan juga dengan kulturnya. Dari siapa Abang belajar? Ketemu masyarakat. Ketemu masyarakat, kita datang ketemu buruh dengan berbagai perjalanannya buruh, ketemu pedagang, ketemu UMKM, ketemu kiai, ulama, ketemu guru, semuanya kita rangkap. Satu titik poinnya adalah semuanya harus merasa ikut memiliki. Makanya tidak salah saya lihat filosofi triloginya Raden Mas Said itu
memang sudah digali betul oleh beliau, dan ini memang masih melekat bahwasanya kultur Karanganyar itu memang seperti ini. Rasa memilikinya luar biasa tinggi sekali. Karena memang itu historical perasaan itu memang juga terbangun dari sejarah yang berlaku di satu daerah ya Bang. Betul. Kadang itu teman-teman atau penduduk itu bergerak ya atas dasar perilaku sejarah yang sudah terjadi. Banyak sekali mungkin peristiwa dan juga mungkin PR yang bisa kita bahas dan kita gelar di Kabupaten Karanganyar begitu Bang. Kalau Abang sendiri melihat bagaimana bentuk Karanganyar 5 tahun ke depan, Bang? Yang paling menjadi landasan menurut saya ke depan itu memang kita harus terus menjaga ilmu pengetahuan. Oke, artinya dengan keilmuan ini kita jaga karena dari ilmu itu akan muncul sebuah nilai tatanan sosial yang terus dipelihara. Oke. Artinya dengan apa? Dengan secara konkret adalah pendidikan kita. Oke. Semuanya. Pendidikan kita harus kita dorong, kita pertahankan, kita tingkatkan lagi, biar semuanya itu siapapun harus punya cita-cita yang sama, quality yang sama, sama rasa semuanya, dan pendidikan ini menjadi salah satu kunci untuk memasuki dunia-dunia wirausaha, dunia keilmuan, dunia pertanian, semuanya. Untuk siapapun dan bagi siapapun ya. Dan ini berhak untuk siapapun, tidak hanya orang yang punya duit. Orang yang tidak punya duit, berprestasi, pintar ataupun tidak pintar, berhak untuk mendapatkan ilmu. Ya, betul. Jadi jangan ilmu ini dibikin seolah-olah ada gap. Saya tidak punya uang, saya tidak bisa mendapatkan ilmu. Saya tidak punya kepintaran, jangan merasa kita berkecil hati untuk tidak mendapatkan ilmu. Lah inilah yang ke depan Karanganyar ini kita terus tingkatkan. Makanya kita berani tulis, semuanya harus berhak berpendidikan yang bagus. Syukur-syukur kita realisasi kuliah untuk keluarga. Terutama bagi keluarga yang tidak mampu. Ini juga yang jadi salah satu alasan saya Bang untuk menganatomi dari visi misi Abang ke depan kan. Kita juga mengetahui bahwasanya Abang itu juga mengikuti konsultasi Pilkada tahun 2024. Abang ini kan notabene juga relatif dalam usia muda Bang. 26 tahun betul ya? 26. Di saat teman-teman yang lain mungkin Bang 26 tahun mereka tuh masih meminum keringat untuk mencari pekerjaan ya kan. Mereka itu masih berjibaku dengan jalanan ya. Abang ini sudah mau terjun langsung dalam pertempuran politik. Siapa Bang yang ngajarin atau yang menyuruh? Saya sedikit cerita, memang sebetulnya ketika saya daftar kuliah saat itu, saya itu rencananya, pikiran saya saat itu, saya kepengen jadi seorang teknisi, teknokrat, khusus perencanaan wilayah tata kota, UGM saat itu, jalur undangan, cuma tidak keterima, terus saya daftar jalur ujian SBMPTN saat itu, dan alhamdulillah keterima di pemerintah. Terus saya terus kaji ilmu pemerintahan selama 7 tahun sampai sekarang kita sudah selesai S2 itu, dan terus bapak saya memberikan insek-insek tentang politik. Saya tidak merasa disuruh juga. Bukan karena disuruh, dipaksa. Kita diskusi. Jadi saya sama Pak Yuliat Mono itu, sama ibu saya itu budayanya diskusi terlebih dahulu. Diskusi bagaimana diskusi, dan itu menjadi modal yang saya kira sangat demokratis menurut saya. Jadi bukan kok bagaimana. Karena saya pernah daftar Akpol dan bapak saya itu tanya, serius atau enggak? Ya saya serius. Cuma enggak keterima kan. Saya daftar setahun. Gitu. Saya juga mengizinkan. Berarti apa? Bapak saya memang enggak
terlalu menyiapkan saya untuk nyalon. Oke. Jadi memang kita itu setelah di perkuliahan ya kita budayanya diskusi. Oh, ilmu pemerintahan begini. Dan lama-lama saya merasa ilmu ini kalau tidak dipakai eman-eman kan. Eman-eman. Karena memang ilmu ini harus menjadi sebuah teori dan direalisasi menjadi sebuah aksi kebijakan itu. Dan itu mendorong saya untuk masuk ke Partai Golkar. Melalui sayap Partai Golkar, dan kemarin saya nyalon DPR dan kepilih. Alhamdulillah. Cuma setelah itu ada tugas dari partai, ya saya enggak ngoyo bagaimana. Banyak kader dan banyak partai. Banyak kader, banyak partai, dan calonnya ya hanya 2 saat ini. Banyak kader, banyak partai, ya udah. Ya ayo, kalau ditanya apa programnya ya saya sampaikan dulu. Programnya begini. Kalau cocok ya ayo kita berjuang bareng. Kalau enggak ya close. Dengan perjuangan yang lain. Itu saja. Kita coba bicara terkait dengan fleksibilitas Abang sebagai anak dari seorang Bupati Karanganyar. Dan juga kita melihat fleksibilitas Abang sebagai seorang akademisi di UGM, ya kan. Dan juga kita melihat Abang itu sebagai seorang aktivis, aktivis pergerakan kan, begitu. Dari ketiga latar belakang ini, Bang, itu apakah yang menguatkan Abang juga untuk terjun ke dunia politik? Atau Abang pernah ada suatu peristiwa yang mengharuskan Abang itu, gua harus turun nih, saya ini harus turun ke politik. Karena memang kita ketahui bahwasannya satu-satunya instrumen dalam bernegara ya yang bisa merubah suatu policy hanya partai politik. Kita nggak bisa menjadi seorang guru dan mengubah kebijakan. Kita nggak bisa menjadi seorang insinyur, hanya seorang politikus yang bisa merubah suatu kebijakan dan merumuskan. Alasannya apa, Bang? Yang paling mendasar Abang terjun ke dalam dunia politik di usia 24 tahun saat itu menjadi ketua Partai Golkar kan ya? Alasan yang paling mendasar itu, saya itu saat itu teringat dengan salah satu dosen saya berkata seperti ini, kalau kita ini kan ilmuwan, akademisi, kita tahu ilmunya bagaimana dan sebagainya. Dan kita tahu politisi itu bagaimana, gitu. Jadi, minimal kalau kita terlibat masuk ke dalam politik ya, bantulah untuk merubah, terlibat menjadi ke arah minimal satu step lebih baik. Jangan kalau kita masuk ke dalam suatu ekosistem itu terus kita ikut menjadi bagian mereka. Kita tidak menjadi sebuah pembeda. Padahal kita tahu politik itu, orang bisa memaknai bahwa politik itu kotor, politik itu bisa juga baik. Tergantung sudut pandang. Makanya saya tertarik saat itu. Ayolah kita akademisi ini kalau kita masuk ke dalam politik, ya kita harus ikut merubah minimal. Kita tahu di depan itu belum baik dan mesti dirubah. Kalau kita diam saja memberikan saran dan kritik masukan, belum tentu masukan kita didengar dan akan berubah. Makanya minimal kita harus terjun untuk ikut sedikit terlibat untuk merubah keadaan. Paling tidak berubah dari 10 menjadi 20, dari 30, satu step lah. Jadi ada keterlibatan kita sebagai seorang akademisi atau ilmuwan. Kita merasa bertanggung jawab terhadap ilmu yang kita miliki dan kita ikut merealisasikan ilmu itu, dan kita menjadi salah satu orang yang ikut bagian daripada merubah suatu hal. Ya itu. Bang, andai kata ya. Gimana? Semisal nih ya. Pilihannya kalau Abang nggak jadi politikus, Abang jadi apa? Kalau saya nggak jadi politikus ya saya jadi guru, jadi dosen, atau jadi ya wirausahawan. Wirausahawan itu aja. Itu menjadi 2 hal yang sejak dulu memang impian saya. Kenapa guru? Kenapa Abang langsung menyebutkan guru di awal dan dosen di akhir? Ya karena
begini, ilmu pemerintahan, ilmu politik itu kan jarang orang yang konsen terhadap ilmu Iya. itu. Dan ilmu ini sebetulnya harus di-share ke banyak orang. Oke. Orang harus tahu ilmu ini. Iya. Jangan sampai ketidaktahuan kita terhadap yang namanya politik Yes. atau pemerintahan ini suatu saat menjadi malapetaka. Oke. Malapetaka orang dalam menentukan sebuah pilihan Yes. atau dia menentukan sebuah arah kebijakan. Iya, Makanya iya, ini iya. harus di-share sebanyak-banyak. Oke. Jangan sampai kita tidak tahu politik itu apa. Yes, betul. Bahaya sekali. Iya, iya. Semuanya bergantung dengan satu kalimat ini. Iya. Dimanapun negara yang menganut demokrasi ataupun Yes. yang sistem monarki lah ya, sama Iya, aja. iya. Kehidupan bernegara itu. Tapi Bang, bagaimana reaksi seorang ayah ataupun ibu ketika Abang memutuskan untuk terjun di dunia politik? Iya. Kita ketahui bersama bahwasannya memang kan tidak semua orang itu, bagi saya pribadi ya, ingin menghanyutkan diri ke dalam dunia politik, karena dunia politik sangat kejam ya Bang ya. Kalau dalam tanda kutip, mereka tuh bisa menjadi malaikat untuk siapapun dan juga bisa menjadi iblis untuk siapapun, seperti itu. Bahkan saat itu juga di dalam sejarah politik, bagaimana kota Athena itu, mereka itu mengarak politikus mereka ya untuk berbicara di depan publik, dan mereka tuh membedah isi kepala dari seorang petugas tersebut. Itu bagi sebagian orang sangat menakutkan Bang, karena satu kesalahan itu menentukan hajat hidup orang banyak. Iya. Kuncinya pesan, ini pesan kedua orang tua. Kuncinya hanya sabar, ikhlas, dan tawakal itu aja. Jadi apapun, mohon maaf, apapun kondisi yang terjadi, kuncinya hanya sabar. Jangan terlalu reaktif. Dan apapun yang terjadi harus ikhlas. Oke. Dan sabar, ikhlas, dan tawakal, terus pasrahkan kepada sang pemilik semuanya kan. Oke. Jadi saya kira 3 hal itu yang terus disampaikan kepada saya sebagai seorang Anak ya. anak, seorang yang berprofesi di Yes. politik. Gitu. Jadi kalau kita reaktif ya akan reaktif. Yes. Kan gitu, bahaya. Ada mungkin banyak cibiran dan juga banyak kritik dari masyarakat terkait dengan usia Abang yang masih muda. Betul. Ya, orang kan boleh berpendapat, beropini kan sah di alam demokrasi itu. Cuma step untuk menjadi seorang calon, dan di Karanganyar hanya ada 2 calon bupati. Ini kan bagian dari proses. Iya, betul. Proses yang tidak mudah, dan kita mendapatkan proses kepercayaan dari 15 partai politik. Dan kemarin juga pas pilihan DPR juga kita diberikan kepercayaan 9.000 suara. ya, dan ini adalah proses yang saya kira tidak bisa dianggap hanya anak muda ini belum cukup. Oke. Jangan. Justru ini menjadi spirit kita baru, bahwasanya ayo ke depan Karanganyar harus semakin terus lebih baik. Iya. Jadi itu Iya. proses ini. Oke. Saya sependapat dengan Bang Ilyas terkait dengan revolusi ya, kita bilang revolusi usia gitu. Bahwasannya memang banyak sekali masyarakat itu yang terlalu terstigma dengan usia. Usia 70 tahun dianggap tidak perlulah kita membangun bisnis. Usia 25 tahun tidak perlulah kita membangun sebuah politik. Karena memang bagi saya pribadi Bang, kunci dari membangun ekosistem itu bukan terletak pada usia, tapi kepada tekad dan juga bobot dari ide yang mungkin bisa mereka distribusikan untuk manfaat masyarakat yang begitu luas. Terkait dengan
visi misi Abang di Karanganyar, Bang? Atau dari 5 misi ini, ada pemberdayaan ekonomi, peningkatan kualitas pendidikan, percepatan pembangunan, peningkatan kualitas keagamaan, dan juga yang terakhir menjamin kelestarian lingkungan hidup. Ini dibentuk dari pengalaman-pengalaman Abang atau fenomena yang Abang lihat di Karanganyar, Bang? Iya. Jadi dalam kita merumuskan program itu tidak bisa kita hanya berdasarkan pada pengalaman saya pribadi, nggak bisa. Kita mix and match terlebih dahulu. Jadi program yang kita tulis, kita cetuskan itu berangkat dari fenomena kita bertemu orang secara empirik. Secara empiris kita ketemu, kita jadikan sebuah rumusan, dan setelah itu baru kita survei, Pak. Iya. Kita survei terlebih dahulu. Jangan-jangan program ini salah sasaran. Kita survei. Ketika muncul sebuah survei dan program ini direspon publik dengan bagus, berarti memang ini yang dibutuhkan. Kan seperti itu. Iya, rumusannya ada 5 dan 7 itu. Itu ada 5. Sebenarnya ada 7, disederhanakan menjadi 5. Menjadi 5, dan itu menjadi hasil daripada besok 5 tahun yang kita kerjakan, yaitu. Kenapa ada poin keberagaman, Bang? Abang melihat apa di Karanganyar terkait dengan keberagaman? Ya karena kultur budaya, banyak agama di sana. Bahkan ada Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, penghayat pun ada. Banyak keberagaman, dan ini semua adalah warga negara. Warga negara kita, dan kultur ini adalah bagian daripada histori tadi. Tidak bisa langsung dipisah, dilepaskan. Makanya sebelum saya cetuskan program, saya datang ketemu fakta empirik, baru kita cari garis besarnya yang sama. Jadi sebuah ke depan, kalau kita diberi kepercayaan, insya Allah ditulis program ini sebagai RPJMD, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan diperdakan menjadi sebuah kewajiban untuk dikerjakan. Itu sih. Saya juga melihat di sini itu ada kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam. Ya, betul. Ini kalau saya melihat, jarang sekali politisi yang menyoroti isu lingkungan. Karena belum muncak lawu. Apa? Karena belum muncak lawu. Ya, memang harus banyak ketemu pohon, banyak ketemu alam, banyak ketemu hutan. Kenapa? 5-10 tahun, 15 tahun lagi, kalau kita tidak care terhadap pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam, dan sampah, ini akan jadi masalah. Makanya sejak dini, sejak awal saya tekankan, ayo mulai sekarang gerakan untuk merevolusi bagaimana sampah ini dikelola dengan baik. Jangan sampai kita ketinggalan dengan negara-negara lain. Jadi kita mulai dari level yang paling kecil dulu, dari RT. Dari RT. Pengelolaannya harus clear dulu dari RT. Pelan-pelan. Minimal ya, kalau orang merokok ya, rokok puntungnya jangan dibuang sembarangan. Harus disimpan, buang ke tempat sampah. Kalau enggak, kebiasaan ini ya akan menjadi kebiasaan terus. Sejarah akan berulang lagi kalau enggak kita pakai dengan gerakan baru. Lingkungan hidup harus paling menjadi concern, dan kebijakan saya, insya Allah beri kepercayaan kita care terhadap isu lingkungan. Green policy, green policy untuk itu. Kemudian ada peningkatan kualitas pendidikan SD melalui Kartu Karanganyar Unggul Kuliah Gratis. Di SMP ya. Kenapa Abang menggunakan visi misi ini, Bang? Maksudnya dalam artian kenapa Abang itu tergugah untuk memfokuskan kepada tingkat pendidikan? Saya itu termasuk orang yang percaya kalau semua orang diberikan
hak yang sama, entah pintar atau tidak pintar, punya duit atau tidak punya duit, diberikan hak untuk belajar, diberi ilmu, diberi kesempatan, itu mereka akan punya kemauan dan komitmen kerja keras. Hanya masalah waktu. Makanya saya percaya kemiskinan kita 9%-an di Karanganyar itu salah satu solusi yang paling fundamental adalah mereformasi struktur kemiskinan dengan jalur pendidikan. Semakin banyak orang belajar, berilmu pengetahuan, semakin orang itu aware, bertanggung jawab, dan tidak hanya kepada sesamanya, kepada Tuhan tentunya, bahwa mereka harus bertanggung jawab untuk lingkungan semuanya. Dan itu saya kira pelan-pelan akan turun. Tidak hanya kita berikan modal, dapat modal terus dipakai usaha, kadang laku, kadang tidak laku, terus kalau tidak laku jadi bangkrut. Kalau laku ya jadi kaya, kalau tidak laku akan jadi bangkrut dan jadi masalah. Makanya sebelum mengarah ke situ ya, ayo kita tingkatkan indeks partisipasi pendidikan tinggi kita. Saya juga sepakat, Bang. Jadi kalau saya membaca fenomena ini, sebenarnya itu nyun sewu. Para petani, para buruh, mereka itu kalau saya melihat mereka mampu untuk menyekolahkan anak. Tapi daya kemampuan itu, daya minatnya itu masih kurang, Bang. Saya rasa saya dari Wonogiri, Bang. Dan banyak penduduk Wonogiri itu petani. Mereka tuh rela untuk nyun sewu, artinya tidak makan sehari pun asalkan anaknya berkuliah, bersekolah. Mereka mau gitu loh. Tapi juga ada banyak teman-teman di daerah kami ini, mereka tuh sebenarnya mampu bersekolah, berkuliah, tapi daya kemauan mereka yang masih kurang. Makanya hal itu kita pakai, kan tidak semuanya dapat KIP toh, Mas. Tidak semua dapat KIP dari pemerintah pusat dan terbatas, makanya kita dorong dari kabupaten biar punya hak kesempatan sama. Minimal ayo kita belajar memiliki satu disiplin ilmu, entah pertanian, bagaimana caranya tiap tahun kita bisa panen banyak dan panennya itu sehat, semuanya bagus, hasil padinya, dan itu menjadi sebuah ilmu yang harus kita tekuni. Jadi jangan hanya bagaimana caranya perikanan kita bisa panen 4 kali setahun, ikan nila, walaupun biasanya hanya berapa kali ya. Itu ilmu pengetahuan yang harus terus diasah. Jadi saya kira itu yang ke depan mesti kita pelan-pelan kita kerjakan, harus ada proses lah untuk mengarah ke 2045. Banyak sarjana yang belum semuanya tuntas di Karanganyar. Itu sih. Kalau Abang sendiri melihat terkait dengan pembangunan di Karanganyar, Bang. Karanganyar ini kan bisa dibilang juga kabupaten dengan cakupan pariwisata yang sangat luas. Ada banyak sekali pengunjung yang akan berlalu lalang di Karanganyar, gitu. Kenapa Abang memasukkan pembangunan daripada ke potensi pariwisatanya? Dalam artian, apa fokus Abang dalam pembangunan? Begini, kalau orang bangun itu kan meningkatkan iklim baru, suasana baru, dan akan memacu sebuah pertumbuhan ekonomi dan memacu sebuah spot-spot untuk menjadi hasil pariwisata. Nah, kalau existing pariwisata ya sesuai dengan pengelolaannya gitu. Makanya saya akan terus mereform pelayanan dasar kita masing-masing kecamatan, desa, semuanya biar semakin fleksibel dengan zaman. Jadi akan memacu sebuah pembangunan yang ada skala prioritasnya, tidak asal bangun. Jadi harus punya konsep 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Dan ini akan memacu multiplier efek kawasan pariwisata kita. Ada di Ngargoyoso, di Tangmangu, dan di Karangpandan. Daerah situ menjadi pilar utama. Walaupun di Colomadu juga
Iya. banyak kan itu. Nah ini pembangunan di wilayah sini harus betul-betul difokuskan salah satunya. Dia akan meningkatkan spot-spot baru untuk turis itu bisa masuk, dan terkait dengan perizinan juga disesuaikan agar banyak investor yang peduli juga terhadap lingkungan, cuma mereka eco-friendly lah, jadi tidak merusak lingkungan, cuma lebih asik dan akan meningkatkan daftar turis yang berkunjung di Karanganyar. Gitu. Jadi jangan asal bangun, cuma merusak lingkungan, jadi bahaya kan itu. Jadi harus sesuai dengan zaman juga. Pelayanannya harus cepat, jangan lamban. Masa kalah dengan swasta? Gitu. harus cepat sekali. Kembangnya sudah cepat, gitu, Mas. Semua gagasan Abang terkait dengan visi misi ke depan itu dibentuk oleh siapa, Bang? Hasil daripada banyak diskusi, ketemu orang, ketemu masyarakat, kita rangkum menjadi satu semangat bersama, dan semangat ini kalau boleh kita memetik filosofinya Raden Mas Said pendiri Karanganyar itu ya di GTB, di Mukti 1, Mukti semua, Mukti siji, Mukti kabeh. Deskripsinya, penjabarannya bagaimana? Ya realisasinya ini program. Nah, makanya semangatnya adalah saya dan Pak calon wakil bupati Pak Tri itu bersama majukan Karanganyar. Tidak ada yang kita tinggal. Semakin banyak kita ketemu orang, semakin banyak ide, ketemu insek yang baru, dan itu menjadi sebuah gerakan yang ini harus dikerjakan 5 tahun ke depan. Jangan sampai kita tertinggal dengan swasta, dengan kabupaten yang lain, karena Karanganyar banyak potensi. Kita kepingin berusaha merubah wajah Solo Raya, terutama Karanganyar ini pusatnya adalah Solo Raya. Di samping Solo menjadi kota pusat, yang kedua adalah wajahnya di Kabupaten Karanganyar. Nah, kita punya Gunung Lawu. Dan semua ini Abang peroleh dari proses pendidikan. Ya, proses kita mengejar ilmu pengetahuan dan diolah menjadi sebuah kesimpulan. Oke, Bang. Kemarin ketemu Pak Jokowi. Ketemu. Ada bisikan apa? Bisikannya hanya satu, titip Kabupaten Karanganyar, pertaniannya diperhatikan, dan pedagang, UMKM semuanya, dan anak muda harus berani melakukan perubahan dan harus menang. Gokil. Thank you, Bang Ilya. Siap.